saya Dulur, balik lagi di pod saya episode keempat. Aku Ilham Agung Prabawa dari staf Humas dan Advokasi yang akan membawakan podcast pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih teman-teman, yaitu Pak Ahmad Rizkul Karim. Ya Pak, mungkin kesibukannya apa Pak? Kesibukannya ya sebagai dosen. Oke, kesibukan lain mungkin hari Ya, ada kegiatan. namanya dosen itu kan kesibukannya nggak hanya ngajar ya, ada juga penelitian, kemudian ada juga pengabdian kepada masyarakat, jadi pendampingan kepada masyarakat. Gitu. Mungkin bisa perkenalan lagi Pak, saya Dulur biar teman-teman sudah dekat dengan Pak. Nama saya Ahmad Rizkul Karim ya. Saya di sini sebagai dosen di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, prodi bisnis ya. Selain ngajar S1 itu juga saya ngajar S2 agribisnis dan S3 ilmu pertanian. Mungkin itu cukup. Oke Pak, baik. Nggak sampai mana toh Mas? Nggak Sampai anak istri toh? apa. Pada episode kali ini, aku dan Pak Rizkul akan membahas nih Pak mengenai kepemimpinan dan prospek kerja lulusan agribisnis. Ngomong-ngomong tentang kepemimpinan Pak, kepemimpinan itu sebenarnya apa sih Pak di agribisnis? Oke, jadi kan begini Mas, kita itu kalian ya mahasiswa belajar di agribisnis itu kan sudah dilengkapi dengan kurikulum. Jadi ada mata kuliah entah itu mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan kan gitu. Wajib pun itu ada wajib universitas, wajib fakultas, sama wajib program studi. Nah, di situ nanti kalau sudah mungkin semester 5 apa Mas ya? Semester 5 itu nanti akan ada kepemimpinan. Maksudnya kepemimpinan itu agar mahasiswa itu yang konsen terhadap satu minat itu bisa lebih spesifik, lebih dekat dalam mempelajari minat tersebut. Untuk kepemimpinan sendiri di agribisnis itu ada apa aja ya Pak? Kalau kepemimpinan itu setahu saya itu ada dua ya. Yang pertama itu manajemen agribisnis, yang satunya itu pemberdayaan masyarakat. Gitu. Tapi kalau kurikulum yang terbaru ini sebetulnya kita melihat dari profil lulusan Mas. Jadi di agribisnis itu ada 5 profil lulusan. Pertama itu sebagai wirausaha, kemudian yang kedua itu fasilitator masyarakat, kemudian yang ketiga itu peneliti, yang keempat itu saya kok ada 5 lah. Ada nih Pak. Nah, dari situ nanti kepemimpinan itu dibagi menjadi 2. Jadi sebagai manajer dan yang satu lagi sebagai pemberdaya masyarakat. Ya, Pak. Ada syarat-syarat tersendiri nggak sih Pak untuk memilih kepemimpinan? Atau bebas mahasiswa mau memilih? Ada. Ya itu tadi syaratnya itu karena mahasiswa itu bebas menentukan, syaratnya masuk kepemimpinan itu ya memang berminat. Iya. Kalau mata kuliah yang wajib itu kan ada nilai yang kurang itu Pak. Apakah bisa mengambil kepemimpinan itu? Oke. Sebetulnya kepemimpinan itu sih kalau dari sisi syarat itu gimana ya? Itu tidak langsung saklek gitu Mas. Jadi ada mata kuliah yang membutuhkan prasyarat. Nah, kalau di akademik kan seperti itu. Nah, jadi mata kuliah A prasyaratnya itu harus lulus mata kuliah di semester yang sebelumnya. Itu sebetulnya ya tidak langsung terkait dengan kepemimpinan. Nah, kalau mata kuliah yang butuh prasyarat itu ternyata ada di kepemimpinan, misalkan manajemen, nah, ya harus diselesaikan dulu prasyarat. Nah, itu kalau di buku kurikulum itu sudah ada ya. Kalau nggak salah itu sudah ada prasyarat-prasyarat untuk mata kuliah tertentu. Tapi sepertinya nggak banyak Pak. Nggak tahu ya Pak. Ya buku panduannya. Siap Pak. Oke, saya dulu jangan lupa untuk cek buku panduan juga ya, untuk mengetahui. Untuk peminatan itu kan tadi di semester 5 ya Pak? Ya. Kalau semester 5 kita mengambil magang itu bagaimana Pak untuk kepeminatan? Oke. Jadi MBKM kan maksudnya. Iya, Pak. Jadi gini ya, untuk teman-teman semuanya ya, kita berangkat dari filosofi dulu ya. Kenapa kok ada MBKM? MBKM itu kan filosofinya kan merdeka belajar, kan gitu Mas. Benar Pak.
Nah, Merdeka Belajar itu tujuannya adalah membebaskan mahasiswa untuk mempelajari suatu ilmu tertentu, kan gitu, Benar. dengan caranya Betul. masing-masing. Nah, di sini MBKM itu kan seringnya apa? Mahasiswa magang di suatu lembaga atau suatu institusi atau suatu perusahaan, kan gitu. Nah, diharapkan di situ ketika mereka mengajukan apa namanya KRS ya Mas ya? RS. KRS, di situ ada mata kuliah yang nantinya dikonversi setelah MBKM ya. Ya. Nah, setelah MBKM itu dikonversi. Nah, paling tidak mahasiswa itu dia sadar apa yang diambil atau yang dikonversi ya mata kuliah tersebut itu ya dia harus mempelajari secara Sendiri. mandiri. Nah, MBKM gitu. Jadi ini saya juga pesen ya buat teman-teman mahasiswa yang lagi magang juga ya, jangan lantas berpikiran saya ikut MBKM nanti pulang konversi, enak banget kan? Nah, keenakan itu ya Pak. Kalau gitu Pak. Nah, itu filosofinya adalah kalian teman-teman itu diminta untuk mempelajari mata kuliah itu sendiri. Lewatnya apa? Adanya sekarang mudah lah, beli buku. Lihat buku. Ya kan? Buku online juga ada. Online ada. Kalau yang suka pakai gadget, misalkan itu kan ya kayak buku platform lah ya, di Ya, platform betul. seperti Google atau apa, itu kan banyak juga buku cetak. Kemudian untuk tambahan-tambahannya itu ya cari aja di jurnal-jurnal Google Scholar, kemudian Garuda dan lain-lain ya. Nah, jadi belajar secara mandiri. Nah, itu teman-teman buat yang mau MBKM jangan lupa tetap belajar. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan terkaitan keminatan tadi, apakah akan mempengaruhi tentang magang, skripsi dan lain-lain, Pak? Ya, jadi gini, kita awali dulu ya, ketika kita menyusun skripsi atau tugas akhir lah ya. Oke, untuk adik-adik yang S1 misalnya, tugas akhirnya itu kan skripsi. Yang namanya skripsi, salah satu kunci keberhasilan dan kecepatan selesainya skripsi itu adalah senang. Yang penting happy dulu ya Pak. Happy dulu. Jadi temanya senang, kemudian ketemu sama dosen pembimbing yang cocok. Nah, itu kan lancar ya. Itu kunci sih Pak. Gitu. Tapi nggak, biasanya kalau di agribisnis dosen pembimbingnya kan asik-asik lah. Baik-baik ya. Baik-baik, tidak memaksakan kamu harus apa namanya skripsinya ini, judulnya ini, semuanya itu bisa didiskusikan. Nah, gitu. Kalau sudah punya minat terhadap satu topik, otomatis resource untuk mendalami topik itu kan semakin mudah, semakin kuat. Nah, itu awalnya. Nah, resource itu didapatkan dari mana? Itu tadi ketika ngambil mata kuliah di peminat. Nah, gitu. Ya, kira-kira paham ya? Mungkin. Nah, yang penting kita happy dulu sebelum memilih keminatan itu, agar ntar kedepannya jadi enak juga Pak. Iya, tapi saya ingatkan kuliahnya ini kan di agribisnis ya. Jangan ambil minat teknik kayak gitu. Aduh. Itu jauh sekali, di luar jalur itu ya Pak. jalur ya. Iya, aduh, itu bahaya tuh yang kayak gitu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa aja sih Pak prospek kerja lulusan agribisnis ini? Oke. Kalau prospek kerja lulusan agribisnis itu kan kita mulai dari profil lulusan. Jadi tadi di awal saya bilang kan ada 5 ya. Profil lulusannya itu ada, yang pertama itu entrepreneur, wirausaha, ya kan? Nah, itu kan juga tercermin di mata kuliah di kurikulum agribisnis. Kemudian yang profil lulusan berikutnya itu manajer agribisnis. Nah, ini dipersiapkan untuk menjadi seorang manajer ya, entah itu di perusahaan baik lokal atau nasional gitu kan, atau mungkin internasional kalau yang punya gitu. Paling tidak ngerti prinsip-prinsip tentang manajer. Kemudian profil yang berikutnya itu adalah fasilitator atau pemberdayaan masyarakat. Nah, fasilitator atau pemberdayaan masyarakat ini lebih banyak berkecimpung di dalam organisasi atau lembaga untuk memberdayakan masyarakat. Kemudian minat yang berikutnya, bukan minat ya. Profil lulusan berikutnya itu yang keempat itu apa? Peneliti. Jadi peneliti itu Pak? Iya, researcher ya. Nah, ini kalau yang punya minat untuk S2 kayak gitu, udah
itu dikuatin aja tentang metodologi penelitian, kemudian topik-topik yang hangat yang terkini tentang agribisnis. Kemudian yang profil berikutnya yang kelima kalau nggak salah itu pengambil kebijakan. Kebijakan. Iya. Itu kerjanya Ya kalau pengambil kebijakan ya tentunya di organisasi atau di organisasi institusi pemerintah ya. pemerintah. Ya paling tidak itu kalau pengambil kebijakan ya paham lah istilahnya bagaimana cara merumuskan kebijakan ya walaupun hanya baru analisis dasar gitu. Rumusan kebijakan kemudian evaluasinya dan sebagainya itu kan ada di mata kuliah Ya. opsinya banyak lah. Kalau buat aku sendiri gimana? Ada saran nggak Pak? Pengen masuk ke bank nih Pak, contohnya. Oh gitu. Ya, gimana Pak? Masuk ke bank Ya, itu ya sudah masuk aja nggak pintu Aduh. gitu mau setor apa ambil uang mau jadi kerja di situ Pak. oh mau kerja di Iya. situ ya iya ya kalau di bank kayak gitu ya lebih ke manajer ya Manajer. manajer agribisnis. Jadi kalau pengalaman saya itu begini kita itu masuk ke bank itu kan tidak hanya yang punya background ekonomi atau akuntansi Ya. karena bank itu juga butuh analis kan gitu. Nah analis ya, tahu saya di bank itu kan backgroundnya itu macam-macam karena apa hubungan bank ya dengan dengan berbagai macam dunia usaha itu juga sangat luas. Kita persempit lah konteksnya dalam usaha pertanian atau agribisnis. Nah kan gitu. Nah sekarang gini pengalaman saya dulu ya ketika daftar di manajemen trainee waktu lulus S1 kan pernah juga daftar kayak gitu di manajemen trainee atau apa kayak gitu. Itu kan yang dibutuhkan kan S1 kan bukan kepemimpatannya. Tapi kalau sudah minat untuk masuk bank, nah yang dipelajari kan mungkin sebagian besar adalah dari sisi manajerial kan gitu. Yep. Nah, kok nggak ke wirausaha aja? Aduh, masih kepikirannya kayak itu Pak, bagaimana Bang? Oke, nanti kedepannya semester depan bakal tertarik. Pertanyaan mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Buat saya dulur, nah, ada saran nih Pak buat saya dulur biar nggak salah ngambil keminatan. Oke, jadi gini ya, masalah kepeminatan itu menurut saya itu tidak ada yang satu lebih baik dari yang lain. Menurut saya itu sama saja. Karena dulu itu saya juga banyak ngajar di kepeminatan yang manajemen, tapi setelah saya lulus sekolah S3, sekarang malah lebih banyak ke pemberdayaan masyarakat. Ya sebetulnya sama. Yang namanya minat itu kan muncul dari dorongan internal kita. Ya kalau kita itu sudah minat, sudah pengen, nah, niat, yang namanya niat kan apapun dilakukan. Di bawah seneng. Nah, di bawah seneng. Jadi bedanya itu mahasiswa belajar sesuatu antara berminat dengan tidak berminat itu kan rasanya beda. Jadi berat. Nah gitu. Kalau nggak berminat ya dipaksa bagaimanapun ya. Tetap nggak suka. Nah, tapi kalau sudah minat, mau lembur, mau begadang dalam konteks belajar loh ya. Tetap itu ya tetap dilatih. jalanin aja. Ya. Nggak sadar nih kita udah sampai penghujung acara. Terima kasih buat Pak Rizkul yang sudah menyempatkan waktunya pada episode kali ini. Terima kasih juga buat saya dulur yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bima saya, Rose the Way. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.